Selamat malam para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Saya akan membawakan cerita horor dan mistis yang saya ambil dari kisah nyata, pengalaman pribadi, dan juga pengalaman mistis dari orang-orang di sekitar kita. Dukung terus jika kalian suka dengan channel ini, agar saya terus bersemangat dalam mengupload dan menyuguhkan cerita pengalaman horor dan mistis yang terjadi di sekitar kita ataupun di daerah-daerah lain. Jangan lupa tetap tengok kiri dan kanan dan tetap waspada, karena mereka ada di mana-mana dan bisa datang kapan saja dan muncul di dekat. Selamat mendengarkan. Baiklah, kita akan langsung saja masuk pada episode pertama channel ini. Dan kali ini saya akan mengangkat cerita tentang penampakan suster Belanda di tikungan Mata Kucing Skyland, Jayapura. Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, memiliki banyak sejarah peninggalan zaman Belanda. Banyak juga cerita yang ditinggalkan, mulai dari cerita hiburan hingga menyeramkan bagi warganya. Kota Jayapura dengan nama daerah setempat dikenal sebagai Port Numbai. Dulunya memang banyak ditinggali oleh warga negara Belanda. Tak jarang juga banyak kisah mistis tentang hantu ataupun makhluk gaib yang berasal dari kalangan warga Belanda. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang sebuah jalan penghubung antara kota Jayapura dan kota Adipura, yakni tikungan Mata Kucing Skyland, yang sering beredar kabar penampakan suster Belanda cantik di tikungan itu. Selain itu juga, tikungan itu sering menelan banyak korban jiwa bagi pengendara kendaraan bermotor maupun roda 4 yang melintasi daerah itu. Tikungan Mata Kucing Skyland oleh pengguna kendaraan di jalur itu biasa disebut dengan tikungan yang makan tumbal terbanyak di sepanjang ruas jalan yang menghubungkan kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ini. Kecelakaan yang terjadi dan merenggut jiwa suami istri terjadi 2 Mei 2019 silam. Pasangan ini pun tewas di tempat setelah ditabrak oleh pengendara mobil kijang sekitar pukul 5:05 waktu Indonesia Timur. Data dari kepolisian setempat menyebutkan pengemudi mobil kijang tiba-tiba kaget melihat motor yang ditumpangi suami istri itu datang dari arah berlawanan. Pengemudi mobil tancap gas dan langsung melibas pasangan suami istri. Memang saat itu kejadian jalanan licin karena hujan semalaman. Karena kaget, pengemudi mobil membanting setir ke kiri jalan. Suami istri naas itu adalah satu dari sekian banyak korban yang nyawanya direnggut di tikungan Mata Kucing Skyland. Menurut rumor warga sekitar, agar terhindar dari kecelakaan ataupun tidak bertemu dengan penampakan suster cantik Belanda itu, warga setempat percaya syarat utama yang harus dilakukan jika melintas area itu adalah dengan membuang uang logam di sepanjang tikungan Mata Kucing Skyland yang akan dilewati. Salah satu warga setempat di perumahan Skyland menceritakan, awalnya warga menyebut dengan tikungan Mata Kucing karena kondisi jalan yang berliku dan menanjak, yang bentuknya bulat melingkar seperti mata kucing. Siapakah sebenarnya hantu suster Belanda itu? Dari berita ataupun keterangan yang kami himpun dari beberapa sumber menjelaskan tentang siapa sebenarnya hantu suster Belanda yang menghantui tempat itu. Ini adalah cerita dari salah seorang warga negara Belanda yang pernah hidup di kota Hollandia, Jayapura, sampai tahun 1962, kemudian kembali lagi ke Eropa.
Ini kisah singkat beliau tentang kisah hantu di seputaran Skyland yang menjadi momok pada masa itu, dikala sedang melakukan perjalanan di malam hari. Kisahnya bermula saat ada seorang gadis Amerika yang bernama Jacqueline Botts yang dieja Jacqueline Bob. Dia adalah seorang perawat militer Amerika yang bekerja selama periode Perang Pasifik ketika tentara sekutu menduduki Hollandia atau Jayapura sekitar tahun 1944. Dia masih sangat muda dan sangat cantik. Pada suatu malam, Jacqueline sendirian mengendarai jeep dari arah Ivar Gunung menuju Haven atau pusat kota Jayapura, tempat tinggal suster itu. Tetapi pada saat di Skyland, pada lereng curam pertama datang dari Kota Raja menuju Entrop, dia mengalami kecelakaan dan dia terjun ke jurang dan tewas seketika. Dari situlah cerita tentang seputar hantu Jacqueline Botts atau tikungan Jacqueline ini berawal, yaitu sekitar tahun 1952. Dua orang tentara Belanda saat tengah malam dalam perjalanan pulang dari Haven menuju ke Ivar, tepat sebelum tikungan terakhir dari Entrop menuju Skyland, persis di tempat di mana Jacqueline tewas, mereka melihat seorang wanita yang berpakaian putih memberhentikan kendaraan mereka untuk menumpang ikut ke Ivar Gunung Sentani, yang sekarang kita kenal dengan Rindam 17 Cendrawasih. Dua tentara tersebut berhenti, membukakan pintu dan mempersilahkan wanita tersebut naik. Tapi kemudian tiba-tiba mereka melihat bahwa ia memiliki kaki berbulu menyerupai kaki kambing. Mereka kaget dan sopir tancap gas dan jeep pun melaju keras terbang dari jalan dan masuk ke jurang, persis di lokasi di mana Jacqueline terbang bersama jeepnya masuk jurang. Akibat kejadian itu, salah satu tentara meninggal dan yang satunya lagi terluka. Waktu kendaraan lain datang, mereka membawanya ke Ivar atau hospital rumah sakit milik sekutu. Sesampainya di Ivar Gunung, tentara Belanda tersebut mendadak shock dan bercerita banyak tentang pemandangan menyeramkan yang mereka lihat. Tentara tersebut kemudian dikirim pulang ke negeri Belanda karena sakit ingatan alias gila. Semenjak itulah kejadian demi kejadian penampakan sering terjadi, dan itu biasanya terjadi saat tengah malam dan cuaca gerimis. Sama persis dengan kejadian pada saat dialami oleh suster tersebut meninggal dunia. Untuk kisah terbaru sekitar tahun 2000-an, ada juga seorang supir angkot yang sedang menjemput penumpang kapal di pelabuhan. Saat itu sekitar jam 2 malam dan cuaca gerimis. Tiba-tiba seorang gadis minta diantarkan ke Skyland. Sang sopir pun mengantar penumpang gadis itu dan menyuruhnya naik dalam mobil. Dalam perjalanan, si gadis tampak diam saja dan tidak berkata-kata. Supir pun diam dan fokus menyetir mobil angkutnya. Saat dekat tikungan mata kucing Skyland, si gadis tadi minta berhenti dan memberikan uang kepada sopir tadi. Dan yang anehnya, belum sempat turun dari mobil, si gadis tadi sudah lenyap dan uang yang dipegang sopir itu berubah menjadi daun. Sang sopir pun memacu kecepatan mobilnya ke arah Sentani karena ketakutan. Dan karena dia tidak berani lagi balik ke arah pelabuhan dengan alasan takut diikuti oleh gantung gadis tersebut. Bukan hanya satu atau dua kali kejadian mistis di situ. Banyak lagi cerita-cerita yang dialami oleh penduduk setempat ataupun pelintas jalan tentang tikungan Skyland tersebut yang sekarang masih menjadi urban legend bagi penduduk setempat. Oke para pendengar sekalian, terus selalu dan senantiasa berdoa apabila melakukan perjalanan agar selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan
dihindari dari gangguan-gangguan oleh hal-hal yang gaib ataupun kasat mata. Tetap selalu mengandalkan Yang Maha Kuasa di saat akan berpergian. Terima kasih.